Bab 1249, hanya begini. Ilmu pedang tatanan. Dengan berkat keyakinan semua makhluk hidup di alam semesta nyata dan alam semesta guansuan, ilmu pedang Sander Ye akhirnya mencapai kesempurnaan. Tekanan ilmu pedang dan jiwa pedang yang terpancar darinya setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kekuatan bencana kosmik yang mengerikan seperti pohon atau bambu yang tertiup angin kencang di hadapan jiwa pedang dan kekuatan pedangnya, dan bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Sander Ye telah sepenuhnya menekan jalan jahat itu. Secara rahasia, Master Tiada Batas menatap Sander Ye, yang ilmu pedang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Pada saat ini, perasaan yang diberikan Sander Ye kepadanya adalah dua kata, mengerikan. Sander Ye sekarang sangat kuat sehingga benar-benar menakutkan. Melihat Sander Ye dengan kekuatan pedangnya yang mengerikan, Master Tiada Batas masih merasa cukup rumit. Pada awalnya, anak ini lemah seperti ayam di depannya dan bisa diremukkan sampai mati dengan sedikit cubitan. Tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak ini. Seolah menyadari sesuatu, Master Tiada Batas tiba-tiba menarik kembali pikirannya dan menoleh untuk melihat jalan jahat di seberang Sander Ye. Pada saat ini, jalan jahat di depan Sander Ye memiliki ekspresi kosong, tidak ada kemarahan, tidak ada keterkejutan, dan matanya sangat tenang. Melihat pemandangan ini, Master Tiada Batas mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia. Di sampingnya, pemilik pena Tao berkata dengan tenang, anak itu punya kartu truf dan pembantu, menurutmu dia tidak punya. Mendengar ini, Master Tiada Batas menoleh menatap pemilik pena Tao dengan ekspresi heran di wajahnya. Pemilik pena Tao menunduk dan tidak berkata apa-apa lagi, sementara ada sedikit kekhawatiran di mata Master Tiada Batas. Di bawah, setelah menerima bantuan dari kekuatan keyakinan semua makhluk hidup di alam semesta nyata dan alam semesta guansuan, Sander Ye menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia benar-benar dapat merasakan semua makhluk hidup melalui kekuatan keyakinan tersebut. Pada saat ini, semua makhluk hidup adalah dia, dan dia adalah semua makhluk hidup. Kekuatan iman. Kekuatan keyakinan yang tak terbatas terus terkumpul dari antara langit dan bumi, dan dengan berkat kekuatan keyakinan yang terus-menerus ini, jiwa pedang yang teratur menjadi semakin menakutkan. Dapat dikatakan bahwa jiwa pedang yang teratur terus berubah setiap saat. Sander Ye perlahan membuka matanya, cahaya pedang berkelebat di matanya. Dia melirik pedang King Xuan di tangannya. Pada saat ini, pedang King Xuan bukan hanya pedang King Xuan, tetapi juga pedang tatanan. Pedang tatanan dan King Xuan telah bergabung. Sander Ye tiba-tiba mendongak ke arah jalan jahat. Kemanapun hatinya pergi, pedangnya akan ikut pergi. Jelek. Kilatan cahaya pedang muncul di depan jalan jahat tanpa peringatan apapun. Pedang Sander Ye sangat cepat, bagaikan sambaran petir, begitu cepatnya hingga tidak dapat ditutupi oleh petir. Jalan jahat itu bereaksi cepat. Saat Sander Ye menghunus pedangnya, tinjunya pun terhunus. Ribuan guntur muncul. Bang! Petir berdarah pecah dan berubah menjadi ribuan pecahan yang berhamburan di antara langit dan bumi, sementara si jalan jahat langsung mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dia terlempar ke dalam ruang dan waktu gelap yang tiada batas. Petir yang dipancarkan di sekelilingnya langsung musnah. Kekuatan pedang sungguh mengerikan. Setelah melihat kekuatan pedang Sander Ye, hati Master Tiada Batas tiba-tiba melonjak, ini melampaui standar. Kekuatan yang ditunjukkan Sander Ye saat ini sudah sangat tidak normal. Sang majikan pena Tao menatap Sander Ye dan berkata dengan tenang, ilmu pedang tatanan miliknya belum sepenuhnya sempurna. Jika benar-benar sempurna. Sambil berkata demikian, dia menoleh dan melirik ke arah Master Tiada Batas, dia bisa mengalahkan 1 triliun orang sepertimu.
Master tiada batas. Dalam waktu dan ruang khusus itu, si jalan jahat melihat ke tubuhnya. Pada saat ini, retakan samar telah muncul di tubuh bencana. Satu pedang menghancurkan segala bencana. Jalan jahat perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya dan mengangkat alisnya. Hanya itu. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangan kanannya pelan-pelan, dan dalam sekejap, guntur dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan menyelubunginya. Tubuhnya yang semula retak-retak tak terhitung jumlahnya, pun pulih dengan cepat. Sander Ye menatap kegelapan ruang dan waktu yang tiada batas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang King Xuan di tangannya tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, dia muncul di depan jalan jahat. Bunuh dengan satu pedang. Jalan jahat menyipitkan matanya sedikit, dan dalam tatapannya, guntur dan kilat melonjak seperti air pasang. Dia perlahan-lahan merentangkan tangan kanannya, dan guntur dan kilat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu meninju. Di tinjunya, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, dan seluruh ruang dan waktu gelap yang tiada batas langsung berubah menjadi lautan guntur. Bang! Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, sepotong guntur pecah dalam sekejap, dan tubuh bencana dari jalan jahat terbelah lagi. Serangan guntur yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah seperti anak panah yang ditembakkan dari busur kemanapun mereka lewat. Ruang dan waktu di sekitarnya meleleh dan musnah seketika seperti salju yang bertemu minyak mendidih. Tetapi, kekuatan guntur dan kesengsaraan ini tidak bisa memundurkan Sander Ye, juga tidak menghancurkan kekuatan pedang Sander Ye. Sebaliknya, kekuatan pedang Sander Ye menekannya. Pada saat ini, jiwa pedang Sander Ye sudah begitu kuat sehingga tidak lagi sebanding dengan kekuatan jalan jahat. Sander Ye mendongak ke arah jalan jahat yang begitu dekat dengannya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit ganas. Dia memegang pedang King Xuan di kedua tangan, dan kemudian tiba-tiba menekannya ke depan. Jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan darah meledak keluar. Bang! Dalam sekejap, guntur yang tak terhitung jumlahnya di depan jalan jahat itu hancur, dan jalan jahat itu sendiri langsung terkejut dan mundur dengan keras. Dalam proses mundurnya, fisik bencana hancur lapis demi lapis lagi, dan guntur serta kilat yang tak terhitung jumlahnya memercik, menciptakan kekacauan. Ketika jalan jahat itu berhenti total, tubuhnya hilang, hanya jiwanya yang tersisa. Melihat pemandangan ini, Master tiada batas kaget dan berkata dengan suara gemetar, "Hebat." Pemilik pena Tao melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan lautan darah serta cahaya pedang menyapu lapangan seperti aliran air deras, langsung menuju ke jalan jahat. Dia ingin membunuh jalan jahat ini dengan satu pedang. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Bunga jahat di antara kedua alis jalan jahat itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian kilat ungu muda tiba-tiba melonjak keluar dari antara kedua alisnya. Bang! Petir lavender ini menghalangi pedang Sander Ye di tempatnya, tetapi pada saat berikutnya, Sander Ye tiba-tiba melompat, memegang pedang di kedua tangan dan menebas ke depan. 10.000 cahaya pedang merah keemasan menyapu. Bang! Saat ribuan cahaya pedang jatuh dengan ganas, kilat lavender di depan jalan jahat langsung hancur, dan jalan jahat terhempas lagi. Kali ini, jiwanya mulai menjadi ilusi. Pada saat ini, kekuatan dan aura Sander Ye telah sepenuhnya menekan jalan jahat. Kekuatan yang terkumpul dalam dirinya saat ini bukan lagi kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan semua makhluk hidup. Selain itu, kekuatan iman ini, seperti kekuatan garis keturunannya, terus meningkat. Di kejauhan, ketika jalan jahat itu berhenti, dia menatap jiwanya yang telah menjadi ilusi, dan matanya berangsur-angsur menjadi agak ganas. Sander Ye hendak menyerang lagi,
Tetapi jalan jahat itu tiba-tiba mendongak ke arah Sander Ye, memancarkan aura permusuhan dan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kamu menikmati pertarungannya? Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya dan berteriak, bencana datang. Bang! Hanya dalam sekejap, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur, dan kemudian, guntur merah darah yang tak berujung tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi, lalu tenggelam ke dalam tubuhnya. Bang-bang! Pilar petir berwarna merah darah melesat ke langit dari tubuh jalan jahat itu. Miliaran bencana akan menimpa. Di setiap alam semesta, ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan juga bencana. Sander Ye dapat memanggil kekuatan semua makhluk hidup, dan dia juga dapat memanggil kekuatan miliaran bencana. Pada saat ini, aura jalan jahat melonjak liar, dan dalam sekejap, aura itu tidak lebih lemah dari aura ilmu pedang Sander Ye. Selain itu masih melonjak liar, dan kecepatan lonjakannya beberapa kali lipat dari Sander Ye. Pada saat yang sama, tubuhnya juga cepat mengembun. Fisik bencana. Kali ini, fisik bencana miliknya bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya, karena yang datang bukan hanya bencana miliknya sendiri, tetapi juga bencana kosmik dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk menolongnya saat ini. Kalpa bencana datang membantu. Di lapangan, kekuatan bencana dahsyat yang berasal dari jalan jahat menyapu dan benar-benar mulai menekan tekanan pedang Sander Ye. Aura keduanya juga melonjak liar, tetapi aura jalan jahat tumbuh jauh lebih cepat. Master tiada batas menatap tajam ke arah jalan jahat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, wanita ini, bencana satu kalpa, juga menentang tekad surga. Majikan Penatau melihat jalan jahat yang auranya melonjak, dan berkata dengan tenang, ini belum menjadi kekuatannya yang sebenarnya. Dia belum sepenuhnya mengintegrasikan kultivasi 10.000 kelahiran. Jika dia benar-benar mengintegrasikan, Master tiada batas tiba-tiba berkata lembut, sudah cukup. Sang majikan Penatau menoleh untuk melihat Master tiada batas. Master tiada batas melihat ke arah Sander Ye di kejauhan dan berkata dengan lembut, apa yang telah dicapai oleh anak kecil ini sekarang sudah cukup. Pemilik Penatau terdiam. Master tiada batas menatap Sander Ye dan berkata, banyak orang yang memiliki harapan terlalu tinggi padanya. Ya, banyak orang, termasuk kamu dan aku di masa lalu. Kita semua berpikir bahwa tekadnya untuk mendirikan tatanan agak naif, dan merasa dia hanya melamun dan menganggapnya menyenangkan. Tetapi, di sepanjang jalan, dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu kita bahwa dia tidak bercanda, dia serius. Sambil berkata demikian, dia menoleh untuk melihat pemilik Penatau, betapa kacaunya alam semesta yang luas ini sekarang. Yang kuat keras kepala, yang lemah pasrah menerima nasibnya, dan tidak ada pengekangan. Setelah dia menegakkan tatanan, dia memang dapat membuat alam semesta ini menjadi tempat yang lebih baik, bukan? Sang majikan Penatau menatap Sander Ye di bawah dan berkata lembut, menetapkan tatanan tidaklah sesederhana itu. Master tiada batas tertawa dan berkata, jadi, kamu tidak akan melakukannya. Bos, kamu telah menetapkan tatanan sebelumnya, dan kamu juga ingin membuat alam semesta ini menjadi tempat yang lebih baik, kan? Pemilik Penatau tidak berbicara. Master tiada batas berkata lagi, apapun yang kamu pikirkan, aku punya rasa hormat pada anak ini. Dia bisa berbaring, tetapi dia memilih jalan yang sulit. Ketika ayahnya sadar, dia sudah berada di tahap akhir. Pemilik Penatau tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin aku membantunya? Master tiada batas berkata dengan serius, aku ingin kamu memberinya kesempatan, memberinya lebih banyak waktu, dan biarkan dia membuktikan kemampuannya. Sang majikan Penatau menggelengkan kepalanya. Ketika melihat suatu masalah, jangan hanya melihat masa kini, lihatlah lebih jauh ke depan. Kamu, sudahlah. Master tiada batas tiba-tiba tertawa dan berkata, bos,
tidak ada gunanya membicarakan omong kosong itu. Jika kamu tidak ingin membantu, itu urusan kamu. Aku mengerti. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye, yang auranya telah ditekan, dan tertawa. Keponakan, pamanmu tiada batas juga bersedia mengikuti tatananmu. Bang! Di kejauhan, aura Sander Ye tiba-tiba meningkat pesat. Meskipun tidak seseram ketika dia diakui dewa nyata, itu tidak boleh diremehkan. Majikan Penatao melirik ke Master Tiada Batas tanpa berkata apa-apa. Dia menoleh dan menatap kegelapan tiada batas milik Sander Ye tanpa waktu dan ruang, matanya sedikit menyipit, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bersambung.